berdasarkan MOU kita di Jalan Lembaga ini, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, mana yang terlebih dahulu ya melakukan tindakan seperti misalkan pemeriksaan atau penyelidikan, maka pihak tersebutlah ya akan menindaklanjuti. Terkait tadi tuntutan daripada kawan-kawan di situ, apakah itu tindak pidana perbankan atau korupsi ya, di situ nanti kalau sudah objeknya sama maupun itu nanti tindak pidana yang berbeda, objeknya sama tetap ditangani oleh yang sudah terdahulu menangani. Nah, karena di situ nanti dari penyidikan itulah nanti akan timbul apakah itu nanti tindak pidana perbankan atau tindak pidana korupsi. Nah, nanti kita berperan juga di situ sebagai penuntut umum, yaitu sebagai jasa penyelidik dan pra penuntutan. Nanti kita yang mengarahkan, karena tidak mungkin satu perkara itu dua tindak pidana, misalkan perbankan dan korupsi, salah satunya pasti di situ. Kemudian kalau menyangkut masalah tindak pidana pencucian uang, jelas bisa, karena itu tindak pidana pencucian uang itu akan timbul dari tindak pidana awalnya, jelas ada nanti. Nah, nanti apakah itu nanti ditindaklanjuti dengan tindak pidana pencucian uang, nanti tergantung daripada penyidiknya. Di situ juga kita bisa berperan di situ untuk mengarahkan penyidik untuk pasal-pasal dalam hal yang disangkakan kepada tersangka nanti, sebenarnya yang nanti sudah ditetapkan tersangkanya. Jadi oleh karena itu sudah berjalan di Polda, maka itu tetap dilanjutkan oleh Polda dan kita dalam posisi sebagai hanya untuk berperan nanti pada pra penuntutannya. Nanti kita akan memberikan petunjuk-petunjuk pada penyidik Polda. Jadi kita tidak bisa menindaklanjuti karena adanya MOU tersebut. Karena memang di Indonesia ini memang tindak pidana korupsi ada 3 lembaga seperti yang teman-teman sudah ketahui. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Karena kami juga sudah koordinasi dari apa yang saya sampaikan tadi, sudah kita koordinasikan dengan tim khusus Polda NTB. Jadi seperti ini. Saya mau tanya sedikit Pak. Ini mengacu kepada mana yang duluan mengajukan laporan atau proses. Artinya kan begini, kami bisa bertahan. Kami kok dulu yang duluan kok. Yang duluan melapor ke sini kan sehari lebih awal kami. Mestinya saudara-saudara kejaksaan itu harus dibicara begitu loh. Kan begitu logikanya. Kalau urusan cepat menindaklanjuti kan itu sisi lain, saudara-saudara itu yang melakukan itu. Tapi kalau political will terhadap laporan, kami bertahan. Kami bertahan kok. Satu. Yang kedua, laporan kami ini tidak hanya fokus kepada pelaku itu sendiri, ya, dalam hal ini Puspa, tetapi ada rentetan peristiwa, ya. Satu kejadian itu berjalan sekian seperti yang kita sampaikan tadi, kemudian ini bicara sistem, sementara laporan yang diajukan oleh saudara Kuku itu adalah murni personal, bukan begitu. Nah, jangan sampai ini diterjemahkan tanpa, karena tidak ada matematis di situ itu kan umum sifat kesepakatan itu, kesepakatan umum. Ya, jikalau ada kami kok yang duluan, kami yang duluan melakukan aksi dan secara terbuka, kemudian kami duluan mengajukan kepada institusi hukum, sama kok. Nah, karena itu tidak boleh diterjemahkan sederhana Pak Dedi. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Kami disinilah pendirian eksistensi lembaga harus ditegakkan di sini. Kan begitu, jangan seolah-olah begitu. Inilah yang kami tuntut hari ini Pak Dedi. Kami minta saudara-saudara kukuh
mutasi, ya kan? Pada saat mutasi baru terungkap. Kenapa saudara Tuku itu tidak lapor lebih awal, mau ke jaksa, mau ke kepolisian, ada masalah. Setelah kami melapor, ya kan? Kami secara resmi melapor mereka, lalu tiba-tiba dia seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan di situ. Ini kami butuh integritas dan eksistensi lembaga kejaksaan tinggi terhadap urusan ini. Ini yang kami butuh, Pak. Tidak mempersoal sekadar koordinasi. Betul bahwa setiap peristiwa hukum nanti penuntutannya ada di sini. Kan betul, Pak. Tidak ada masalah itu. Tapi substansi yang kami laporkan beda dengan substansi yang dilaporkan oleh saudara Kuku itu. Jadi dia ada interest. Kalau kami interestnya adalah interest peristiwa hukum secara keseluruhan. Kalau dia interestnya itu spesifik kepada Puspa. Apakah dalam pengembangan penyidikan itu secara dibuka secara seluas-luasnya saudara oleh penyidik-penyidik kepolisian, ini yang kami lakukan. Ya. Saya tambah sedikit pada ini, kalau proses penyelidikan nanti akan diambil oleh pihak Polda dalam hal ini, padahal Kuku Raharjo ini merupakan objek juga laporan kita. Nah, sementara di sisi laporan di tingkat kepolisian, Kuku adalah sebagai pelapor. Ya, cuma persoalannya, Kuku dengan bangga itu menyatakan bahwa tidak ada gol nasabah, Pak, yang dirugikan. Kalau tidak ada gol nasabah yang dirugikan, lalu apa yang dilakukan? Kalau ada uang tembakan yang dirugikan, itu korupsi, gitu kan? Korupsi, gitu kan? Tidak mungkin. Korupsi itu akibat sistem, Pak, yang dibangun oleh Kuku, dan Kuku tahu itu. Sejak dia merubah Bank NTB, Bank Umum menjadi bank syariah sejak 2018 di Bank Pimpinan dia sudah membangun sebuah sistem dan dia sudah tahu itu berarti ada pembiaran. Jadi maksud saya pada itu nanti ini kembali lagi bahwa hukum di negeri kita khususnya NTB akan dicederai, gitu. Bagi kami laporan Kuku ke Kuku Raharjo ke Kapolda tidak hanya untuk menyelamatkan diri dan menjaga kredibilitas dia selaku direktur, dan ini membuat krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Bumi Gora ini, Pak. Gitu. Bahwa memang seperti saya bilang bahwa hukum Paraka tidak bisa ya ditegakkan setegak-tegaknya, dan slogan ekonomi before the law itu hanyalah sebuah stigma dan slogan semata. Dia tidak akan bisa berhadapan dengan kekuasaan dan uang, maka hukum tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi sampai hari ini betul kata orang bahwa hukum itu tajam ke bawah tapi tumbuh ke atas, dan fakta hari ini maunya kami pada ini sama-sama jalan. Silakan, tapi dalam domain yang lain mungkin di Polda itu adalah kejahatan merupakan murninya. Tapi di tingkat Kejati adalah tindakan korupsi kelembagaannya. Itu cita-cita kami supaya ada efek jerah, gitu loh. Selama ini contoh kasus Pak Dedi, banyak maaf. Saya kira sebagus terhadap kasus penyertaan pemberian modal kredit developer di Kabupaten Bengkulu. Padahal kita tahu, gitu loh, bahwa regulasi di Bank NTB atau Bank NTB Syariah, kalau pinjaman di atas 1 miliar bukan lagi kewenangan kepala cabang, tapi itu menjadi kewenangan para direksi, gitu loh. Direksi kepatuhan, direksi pembiayaan. Tapi dalam proses hukumnya, ya kawan-kawan ini tidak kena, gitu loh. Ini yang membuat kami ragu, kami curiga terhadap pelaksanaan dan penerapan hukum di Bumi Gora ini, Pak Kasih Hukum, gitu loh. Kenapa kami lebih awal melaporkan itu, gitu kan? Kalau muncul setelah sebuah tanggapan di seluruh publik, lalu Kuku dengan gagahnya melaporkan oknum ini ke Polda NTB. Di sisi lain dia nyatakan juga bahwa tidak ada nasabah yang dirugikan. Lalu siapa yang dirugikan? Uang rakyat, Pak. Saham terbesar Bank NTB ini dari uang rakyat NTB, ya, dari penyertaan modal dari APBD kita, APBD provinsi dan APBD 10 kota kabupaten yang ada di NTB ini, gitu loh. Kalau ini terjadi, maka saya berkesimpulan para kata jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap penerapan hukum di negara ini. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Kami tidak harus menjadi eslin dan teroris melihat ketidakadilan hukum ini, tidak. Tapi kami hari ini di hari Jumat
tanggal 8 April ini kami nyatakan di NTB telah meninggal ya penegakan hukum yang adil buat masyarakat NTB di Bumi Gora ini. Saya harus berani katakan dan saya harus katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hukum tidak lagi bisa berbuat adil pada ini. Menurut kami, walaupun ya dalam kacamata normatif bapak-bapak mungkin tidak, tapi menurut kami, sepengetahuan kami, gitu kan, seharusnya Kapolda